Iya, pastinya karena kami menempatkan bahwa kedaulatan pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa dan itu menjadi top priority ya. Jadi berbicara budget atau anggaran, kita sadar bahwa kalau APBN kan filosofinya hanya untuk tiga tuh, membangun infrastruktur, kemudian mengembangkan sumber daya manusia dan regulasi. Jadi begitu working capital dan investment, harusnya pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk berinvestasi dan berusaha di bidang pangan, Mas. Jadi kalau dana APBN reliance kita hanya dana APBN nggak mungkin cukup itu. Tapi yang pastinya kami udah detail ya bagaimana kita menarik mundur kalau target produksi per setiap komoditas untuk beras, untuk jagung, untuk kedelai, ya, untuk gula, untuk bawang, target produksinya berapa, lalu kita udah tarik mundur, Mas, sarana produksi yang dibutuhkan apa aja, kemudian infrastruktur yang dibutuhkan apa aja, itu kita udah hitung budgetingnya, dan ternyata memang betul bahwa kalau hanya APBN nggak cukup gitu kan, kita zero sum game di kabinet kan. Kalau ada suatu kementerian yang minta lebih, pasti terkurangi dari yang lain. Cuman anggaran per tahun 14, sekian triliun, Mas Hadar ya, itu just not enough ya untuk negara yang dengan penduduk 278 juta. Gitu ya, Pak, dan itu ada studi yang menarik tahun 2000 menurut FAO bahwa suatu negara bangsa dengan penduduk lebih dari 100 juta, kalau pangannya itu bergantung pada impor, it's very difficult, susah untuk maju dan makmur gitu ya. Kalau di atas berapa? 100 juta ya. Apatah lagi sekarang dengan perubahan iklim global, kemudian ketegangan geopolitik yang makin keras ya, sehingga sudah banyak negara, kalau nggak salah 20 ya, yang negara produsen utama nggak mau mengekspor pangannya lagi untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Itu pentingnya kedaulatan pangan. Jadi harusnya produksi memang harus lebih besar dari konsumsi ya. Jadi bedanya dengan ketahanan pangan, kalau ketahanan pangan tuh suplainya bisa berasal dari impor dan berasal dari untuk perubahan iklim global ini dan juga geopolitik yang makin gak karu-karuan, hemat hijau saya harusnya kedaulatan pangan. Tentu kita pun tidak bodoh, tidak semua komoditas dipaksakan harus daulat gitu. Tetapi hemat saya untuk beras dengan perubahan pola konsumsi dari 98 menjadi 60, wah itu long term. Lalu diversifikasi sumber karbohidrat. Jadi berbicara daulat pangan, terutama karbohidrat, jangan beras tapi karbohidrat. Kita kan begitu banyak Mas Anggi itu. Iya, seperti saya berarti mindsetnya juga harus diubah. Exactly, dan harusnya dengan pola masyarakat yang patron dan klien. Indonesia kan rakyatnya luar biasa nih. Kalau pemimpinnya itu memberi teladan, nurut Mas, batik nurut. Jadi saya bayangkan kalau di sidang kabinet itu benar-benar ya, konsumsi pangan lokal ditingkatkan gitu, jangan hanya beras gitu. Wah, orang di provinsi, kabupaten, desa akan nuruti presiden, menteri dan seterusnya gitu. Jadi itu yang konsistensi dan political commitment yang semacam itu yang kita butuhkan mengenai diversifikasi konsumsi gitu. Jadi sekali lagi Mas Anggito, we have been calculating very accurate ya berapa budget yang harus dibutuhkan, tetapi sekali lagi kalau untuk APBN nggak cukup itu. Untuk APBN tidak cukup. Iya. Nah itulah untuk working capital dan investment kita invite investor, diutamakan investor nasional dulu gitu ya. Baru kalau nasional tidak cukup kita invite ya investor internasional yang bonafide, yang punya kebajikan ya, tidak. Nah dengan strategi semacam itu saya yakin bisa kita penuhi. Cuman sekali lagi message dari tim Ganjar Prof Mahfud bahwa untuk komoditas yang memang produksinya itu lebih besar daripada konsumsinya, lalu kalau ada mafia tertentu seolah-olah barang itu nggak ada, itu menurut saya stop. Ya. Jadi stop impor ya. Tetapi kalau komoditas Mas Anggito ya, yang memang faktanya itu produksinya lebih kecil ketimbang si konsumsi, itu boleh impor, tetapi tentu tidak merugikan produsen pangan kita, misalnya timing impornya dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ada tipe yang ketiga, ada komoditas yang dibutuhkan seperti ikan salmon, tapi secara agrogeologi nggak mungkin saja kita memproduksi ikan salmon gitu, atau terlalu mahal ya. Itu boleh impor, Pak. Ya. Jadi itulah kalau kita mau policy impor tuh tiga kombinasi komoditas. Pertama adalah kalau yang produksinya itu lebih besar dari konsumsi, stop impor itu. Udahlah masa jahiliyah yang ada fee untuk impor itu diselesaikan, udah menurut rakyat. Bayangin nggak, data Kompas ya, dengan
uang 22.000 untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi itu ada 187 juta orang Mas Ang, itu yang tidak mampu gitu. Artinya 67% rakyat kita tidak punya uang 22.000 untuk membeli pangan, ya kan? Jadi kan masalah pangan sangat krusial. Nah itu tercermin pada IQ kita yang di ranking 130, 78, literasi kita terburuk kedua di dunia gitu ya, stunting dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau pangan itu tidak diseriusin dan mafia para penguasa yang hanya ingin dapat fee, pengusaha yang hanya mendapatkan rente tidak memberikan rakyat bangsa, itu udahlah enough is enough gitu. Jadi sekali lagi kita pun cerdas bahwa komoditas pangan yang produksinya itu lebih besar daripada konsumsinya, masa itu stop impor. Kalau ada permasalahan di distribusi segala macam, kita benahi. Itu pilihan pertama ya Pak. Yang kedua, kalau ada komoditas pangan yang saat ini produksinya lebih kecil daripada konsumsi, tetapi dengan teknologi dan ekstensifikasi bisa dicapai produksinya lebih besar. Contohnya kedelai Pak. Kedelai itu luar biasa Pak. Bibit dari IPB, dari si Prof. Ali Zoom ya. Itu produktivitasnya malah 3 kali lipat dari Amerika. Dan menurut kami dalam 4 tahun kita bisa swasembada kedelai. Nah dalam 4 tahun itu Mas Adar boleh kita impor. Tapi tadi well calculated ya. Tetapi setelah 4 tahun sembada selesai. Kalau enggak kita terus bergantung pada impor. Nah komponen terakhir adalah yang memang tidak bisa. Nah ketiga yang nyata-nyata memang secara sunatullah, secara agroekologi memang kita nggak bisa memproduksi. Salmon kan perlu air dingin dan segala macam. Nah itu boleh impor. Kita perikanan beruntung ya, impor tuh hanya 10%, banyak 200 juta US dollar. Sedangkan ekspornya kan kita 6,2 billion US dollar. Jadi dalam hal neraca perdagangan kita jago. Jadi kalau dengan klasifikasi komoditas macam itu, insya Allah nggak ada dusta di antara kita ya. Dan Indonesia bisa daulat pangan untuk komoditas-komoditas pada klaster pertama. Klasifikasi komoditas paralel dengan manajemen consumption itu tadi yang seperti tadi yang disampaikan distribusi, ya. Distribusi. Oke, sudah cukup jelas. Silakan Pak Sadar dari Paslon 2. Terima kasih. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaannya sebutkan 3 langkah-langkahnya. Prioritas lah. Prioritas dan berapa sih anggarannya yang dibutuhkan. Oke Pak. Prioritas pertama tadi buat aturan agar petani untung. Jamin petani untung. Kalau petani sudah untung, produksi otomatis akan naik. Mau program kayak apapun juga, kalau petaninya itu tidak diberi keuntungan yang layak, program itu omong kosong. Jadi pertama, beri keuntungan yang wajar buat petani. Dan kami nanti akan mencanangkan memberikan 30% minimal keuntungan untuk petani. Itu dihitung dari biaya produksi. Itu berapa biayanya di sini? Ini biaya kebijakan. Nggak ada dari APBN, nggak ada biayanya, nol nih. Ini jangka pendek. Ini bisa menaikkan berapa? Kira dalam 1-2 tahun ini bisa menaikkan sampai 10%. Karena orang yang tadinya malas ya banyak tuh di daerah, bahkan di daerah Pantura kayak Kerawang, Indramayu. Masih banyak yang kalau musim kemarau tanahnya tidak diapa-apakan, tidak diberakan. Nah ini adalah solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah menaikkan indeks penanaman. Jadi untuk lahan rawa yang indeks penanamannya 1,2 per tahun, kita jadikan jadi 2, artinya 2 kali musim tanam. Itu bisa menaikkan luas area panen menjadi 800.000 hektar. Sedangkan yang untuk yang tanah hujan ya, atau saya bikin irigasi air permukaan lah ya, itu IP-nya itu sekarang itu antara 1,3 sampai 2, sekian. Kalau kita naikkanlah rata-rata menjadi 2 saja itu kan ya, itu sudah menaikkan luas area panen ya, itu sampai 3 juta ton. Menaikkannya seperti apa Pak? Apakah ini teknis sekali atau seperti apa? Gini Mbak, yang tadinya tidak bisa ditanami menjadi bisa ditanami. Yang tadinya sekali tanam menjadi 2 kali tanam. Nah ini butuh pengairan. Butuh pengairan, butuh pengaturan mengenai jalan tani dan lain-lainnya. Ini membutuhkan anggaran lebih besar. Berapa anggarannya? Perkiraan kami kira-kira akan nambah sampai 100 sampai 200 triliun. Harus kita hitung lagi ya. Tapi tadi
anggaran pertanian jangan dilihat dari Kementerian Pertanian. Karena Kementerian Pertanian itu hanya merupakan 20% dari Pekerjaan pertanian. pertanian. Iya kan? Pengairannya ada di PU, oke? Pupuknya ada di BUMN. Jalannya di Iya, jalannya dia. Terus kreditnya, subsidi kredit ada di perbankan. Jadi jangan hanya dilihat dari Kementerian Pertanian. Jadi kalau tadi 14 triliun cukup ya nggak cukup. Tapi kan programnya nggak hanya di situ. Jadi Tapi benar 14 triliun itu tidak cukup ya Pak ya, khusus untuk pertanian sendiri? Kalau untuk pertanian sendiri itu hanya birokrasi. Ya. Pertanian itu kayak dibutuhkan ya sebetulnya ya. Kalau kami mau jujur, lead bank. Setelah lead bank jadi, delivery oleh penyuluh. Oh, Yang lainnya supporting aja. Ini kan administrasi aja. oke. Jadi itu juga cukup kalau 14 triliun untuk satu kementerian. Jadi yang pertama tadi ya buat kebijakan untuk menguntungkan petani. Ini biayanya nol, bisa naikkan 10%. Kedua, Peningkatan indeks tadi ya. peningkatan indeks penanaman. Ini bisa sampai penambahan luas area tanamnya itu bisa lebih dari 3 juta hektar ya. Oke. Itu biayanya 100 sampai 200 triliun. Oke. Yang ketiga, 3. menambah ekstensifikasi. Jadi areal-areal rawa aluvial ya, rawa lebak dan rawa gambut pendek itu dibuka untuk sawah. Satu sisi, terus tadi ada kawan saya yang mengatakan ada 9 juta hutan konversi ya yang siap lahan-lahan kering. Ya. Tanami dengan singkong. Mengapa singkong? Karena ini tanaman paling bandel nih. Tancap dan dari sisi petani ini sangat menguntungkan. Berbeda dengan padi dan jagung yang bapak-bapak mungkin saya ini petani nih meskipun pakai jas. Bahwa kalau padi ini kalau sudah masanya panen ya harus dipanen. Kalau nggak dipanen busuk, roboh busuk. Ya, jagung juga. Nah kalau singkong ini kan 9 bulan. Harga jelek, ya udah biarin aja dulu lah, ya kan ya. Sampai 10 bulan, malah tambah gede, ya kan ya. Baru 7 bulan, harga bagus, bisa dipanen. Udah Jadi bisa, diversifikasi komoditas juga jadi salah satu kunci. jelas ya, jadi Ya. singkong itu per hektar bisa sampai 200 ton. Padi cuma 12 ton, cuma 6 ton. Jadi per tahun ya, per tahun itu padi hanya 12 ton, singkong bisa 200 ton. Oke. Dan bagaimana konversi singkong ditepungkan, dibuat beras. Kami sudah melakukan uji coba, rasanya sama. Ini pakai teknologi lah ya, beras analog. Jadi itu tadi, itu untuk jangka panjangnya. Tapi ya masih tercover dalam waktu 5 tahun. Berapa anggarannya? Nah, ya, kalau ditanya. Mungkin ya sampai 500 Estimasinya seperti itu ya Pak? Iya, 500 triliun ya. Karena apa? Tapi apakah ini mahal? Nah saya akan tanya. Kemarin ada COVID, mengancam. Berapa anggaran yang diturunkan? Kan. Pak Anggito yang lebih hafal tuh. 1.000 triliun tahun pertama. Tahun kedua? Nggak tahu saya berapa. Ya kan? Sekitar 700 triliun kan? Hanya untuk COVID, karena itu gawat. Pangan itu lebih gawat lagi dari COVID. Kalau nggak ada pangan, mati. Oke, Ya. baik. Jadi berapapun anggarannya Harus ada. harus ada. Oke. Ya. Karena ini very essential ya Pak ya. Jadi pertama kali kembali lagi Oke. ya, solusi pertama kebijakan dirubah Untuk biayanya petani. nol. Ya. Tadi untuk petani. Berikan keuntungan buat petani, jaminan keuntungan. Oke. Kedua, indeks pertanaman dinaikkan, itu bisa nambah areal luas areal panen, menambah produksi juga. Ya. Ketiga, ekstensifikasi. Oke. Ya. Dengan Yang kedua, biaya sudah. estimasi Yang ketiga, dengan biaya estimasi di 500 triliun rupiah, Ya. tapi ini now or never gitu ya Pak ya, harus dilakukan. Ya. It must, Jadi it must. jangan ngomong yang ini Oke. saya nggak setuju dengan berapa biayanya itu. Berapapun biayanya. Berapapun biayanya. Untuk pangan Harus ini dilakukan. sakral buat negara. Karena pangan urusan hidup matinya semua Iya. bangsa berarti. Kan? Itu juga pernah disampaikan oleh Pak Karno. Iya. Masalahnya dalam- Jadi rasanya ini kawan saya juga udah setuju nih. Oke, sekarang silakan dari paslon 1. Baik, yang pertama adalah soal kebijakan politik. Ini menjadi kunci. Berapapun anggarannya, sekian triliun anggarannya, kalau kebijakan politiknya itu keliru,
maka tidak akan jadi apa-apa. Itu yang pertama ya. Saya ambil contoh sekarang. Oke. Orang ribut sekarang kenapa harga gabah tinggi, harga beras naik. Ya kan? Ya. Nah, kemudian juga kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang peta ya, lahan pertanian di seluruh Indonesia, yang terbesar kan tuh di Jawa. 5,2 juta hektar, hampir 51%. Berikutnya Sumatera, ya kan 2,5 juta. Kemudian baru Sulawesi. Nah, jumlah penduduk terbesar juga ada di Jawa. Tetapi karena sejak awal, ya kan, pemerintahan Jokowi ini membuka karpet merah untuk para konglomerat, ya kan, korporasi besar masuk ke industri perberasan, masuk ke sektor padi yang pada masa waktu Soeharto dulu tidak dibolehkan. Konglomerat bolehlah ngambil yang lain, tapi jangan masuk dong ke sini. Nah, arti yang terjadi apa? Ketika dibangun industri-industri pabrik beras yang besar-besar yang dimiliki oleh 5 kelompok grup besar itu, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 150.000 penggilingan padi rakyat yang bagian dari ekosistem dari kedaulatan pangan kita, itu yang hidup hanya 15%. Karena mereka nggak mampu membeli harga gabah yang begitu tinggi. Sementara mereka sih bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, apakah kemudian dengan harga 7.000 atau tepat sadar disampaikan ada 8.000, apakah petani untung? Tidak juga. Karena produksi turun. Yang kedua, harga pupuk makin mahal. Ya. Tenaga kerja makin mahal. Artinya petani pun juga tidak untung. Nah, disinilah persoalan kenapa kebijakan itu dibiarkan, ya, sehingga kemudian terjadilah yang di awal 2023 saya nyebut sudah ada fenomena konglomerasi beras masuk di kita. Oke. Nah, ini kebijakan politik satu. Ya. Kebijakan politik. Sama juga di sektor bukan hanya beras, di sektor misalnya di komoditi yang lain ya. Yang kedua adalah politik anggaran. Nah, politik anggaran ini tidak bisa kita hitung. Betul, saya setuju tadi ya. Karena kenapa? Pengalaman di berbagai negara yang sektor pertanian itu menjadi kuat, ada faktor-faktor yang non budgeting yang sifatnya politik. Saya ambil contoh ya. Reforma agraria. Saya ulangi lagi sekali. Itu menjadi dasar bagi kami karena visi Amin itu adalah adil dan makmur untuk semua, maka landasan pertanian itu tidak boleh dipisahkan dari reforma agraria. Di berbagai negara itu, kita ngomong di Vietnam, kemajuan di Brazil, kemudian itu dasarnya adalah reforma agraria. Nah, kalau yang 9 juta hektar yang dijanjikan tidak diselesaikan, yang sekarang nih, maka itu tidak akan pernah bisa untuk sampai ke sana. Nah, itu soal politik anggaran. Saya setuju, tidak bisa dihitung, apalagi sekarang cuma 108 triliun di 2024, kalau tidak salah ya Pak Sadar ya. Itu total. Nah, dan itu aja untuk ketahanan pangan dan tidak jelas juga untuk pupuk 26 triliun. Yang harusnya untuk kemudian 10 sekarang itu kan cuma 4,8 juta ton. Yang sekarang ya. 42 triliun. Nah, itu juga artinya politik anggaran ini kita nggak bisa melihat pertanian itu sektoral. Jadi kita harus melihat secara komprehensif di berbagai sektor. Ya, ini juga problem utama kita. Jadi benar-benar langsung diadakan nih anggaran ini dan namanya agrarian reform gitu ya dalam. Dan persoalan hambatan kita adalah sekarang sektoralisme. Kementerian Pertanian berjalan sendiri, Kementerian Agraria berjalan sendiri, ya kemudian yang lain juga berjalan, PUPR berjalan sendiri dan sebagainya. Itu yang kemudian tadi saya katakan anggaran besar, tapi karena kebijakan politiknya, regulasinya itu tidak nyambung, akhirnya nggak jadi apa-apa. Jadi itu yang kedua soal politik anggaran. Nah, yang ketiga tadi juga disinggung soal kemudian kenapa pemuda petani atau milenial di desa itu tidak mau. Karena selama ini petani dan pertanian itu di framing menjadi sektor informal yang tidak pasti. Tidak pasti pendapatannya, tidak pasti kemudian dia artinya dari sisi ada banyak lah yang disini. Nah, kenapa ke depan ini yang ketiga, kalau memang ini mau diminati, ya kan, dia harus dijadikan sektor formal sehingga semua kebijakan pembangunan termasuk politik anggaran itu
mensupport sektor formal ini. Ya. Kenapa perbankan nggak mau? Karena dianggapnya sektor informal berisiko tinggi kalau diberikan. Nah, jadi 3 itu yang harus di Framing tadi Anda framing. Di framing sebagai sektor informal yang tidak pasti. Sehingga anak-anak muda nggak ada yang mau. Frame ini kan maksudnya bisa macam-macam ya Pak, bisa media, bisa dogma masyarakat, bisa ya kan Pak dalam Iya, hal ini. betul. Jadi memang dalam hal ini mengenai petani itu lagi-lagi mindsetnya ya, top of mind itu tadi bahwa Kalau petani saya boleh itu. Ya, share silakan. saya kira migrasi ya atau kegenggaman anak-anak muda kita untuk berproses pertanian itu terpulang dari sifat manusia yang homo economicus, makhluk ekonomi gitu. Jadi faktanya di lapang itu pekerja di sektor pertanian itu ya miskin umumnya. Nah karena itu kami mengusung di tim Ganjar Mahfud itu bukan hanya daulat pangan, tapi pastikan petani, nelayan, dan produsen pangan lain itu sejahtera. Nah dalam hal itu kita punya solusi jangka panjang, masa gitu bukan hanya jangka pendek ya. Soal subsidi pupuk, kalau di negara maju yang benar itu untuk mensejahterakan petani itu pada double subsidi output itu. Saya kan keliling nih Indramayu, Cirebon, Kerawang, mengeluh. Ternyata pupuk tuh bukannya tidak tapi tadi mohon maaf pengusaha-pengusaha itu menyimpan, lah petaninya nggak ada. Jadi kalau disubsidi pupuk udah PT Pupuk menjerit karena dibeli murah gitu, di lapang diselewengkan. Tapi kalau subsidi output, jadi dihitung benar tuh per komoditas tuh, break even point atau biaya produksi itu berapa gitu. Misalnya tadi beras ya gitu, kalau ongkos produksinya itu let's say 8.000 gitu ya. Lalu harus ada untung, berarti dia let's say dibeli oleh pemerintah 10.000. Nah kalau masyarakatnya tuh hanya mampu itu 9.000, pemerintah menjualnya 9.000, kita subsidi 3.000, masa gitu, tapi petaninya sejahtera, uang muter di situ saja, rakyat juga gizinya baik gitu. Nah jadi sekali lagi kalau kita ingin memaintain bahwa pertanian itu sebagai sektor yang dicintai oleh generasi muda, dia harus profitable. Kami udah ngitung persis, ada skala ekonomi ya, bahwa yang dimaksud dengan income sejahtera itu kita hitung 7,5 juta per bulan, Mbak. Karena dari Bank Dunia itu yang dimaksud dengan income yang mensejahterakan itu $75. Nah, $96 Mas. Nah keluarga petani kan biasanya ada 5 tuh, ayah, ibu, dan 3 anak. Karena yang bekerjanya ayah, maka satu orang menanggung 5 jiwa. Jadi 5 kali 96 dolar dikalikan 5 itu 7,5 juta. Nah itu ternyata penelitian IPB dan FAO mengatakan bahwa skala ekonomi atau economic of skill untuk usaha padi sawah itu 1,5 hektar itu untuk bisa 7,5 juta, Pak. Nah padahal fakta di lapang terutama di Jawa Mas Anggi itu bahwa luas garapan petani hanya 0,4 hektar, Pak. Jadi siapapun menterinya, bupatinya, presidennya kalau petani itu garapannya hanya 0,4 hektar ya tetap miskin. Maka itu upaya-upaya bangsa corporate farming, kita tingkatkan industri hilirnya supaya generasi berikutnya not only kerja on farm tetapi juga kerja di industri hilir itu kita ini. Jadi sekali lagi membangun pangan dan pertanian tidak mungkin bisa selesai kalau pendekatannya piecemeal itu. Satu sisi harus sistem itu berpikir sistem, insya Allah akan selesai itu. Dan harus dari end to end ya. Dari begitu banyak sudut pandang dan ada begitu banyak PR tentunya untuk siapapun yang terpilih di 2024 ya mengenai pertanian. Pak silakan ada yang sampaikan singkat. Mau nambahkan ya. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan, di kita ini yang namanya harga pokok produksi di pertanian itu tinggi dibanding beberapa negara, ya, karena cost produksi menjadi mahal. Nah sehingga kita nggak akan bisa bersaing. Memang persoalannya kan gini, antara sisi produsen dan konsumen. Nah disinilah selalu pemerintah mengambil sisi hanya salah satu. Saya ambil contoh ya, misalnya tadi, oh ya sudah bagus, harga gabah makin tinggi, petani menguntungkan, konsumen dikorbankan, kan seperti itu. Kemudian membela konsumen, produsen dikorbankan. Nah ini tidak boleh. Ini salah satu kebijakan yang memang tidak bisa dilakukan. Solusinya double subsidi pada output tadi. Seperti itu. Bisa Pak. Sebelumnya saya kan juga ingin menaikkan pertanyaan. Silakan dari Pak Sadar. Jadi gini ya, tidak fair kalau kita mau membandingkan langsung. Oh harga kita lebih mahal daripada beras Vietnam. Pada kita lihat dulu cost structure-nya. Ya. Harga kita yang kami hitung ya 3.900 itu 50%-nya untuk sewa lahan. Dan sewa lahan kita berarti per kilogram gabah sewa lahannya itu kalau di Pantura sekarang sudah 2.000.
Karena 10 juta per musim per hektar. Oke. Dengan produksi 5 juta ton kira-kira 2.000. Oke. 50% aja udah untuk 50% lebih untuk sewa lahan. Nah, di Vietnam berapa? Oke. Vietnam itu cuma 300 perak. Ya, dari perbandingan sewa lahannya saja kita udah jomplang. Jadi kita nggak fair kalau mau membandingkan end price ya tanpa menghitung Ya. biaya produksinya ya. Jadi ini yang perlu saya ini kan. Jadi jangan mereka Oke. wah beras sana lebih murah. Oke. Oh, kita nggak efisien. Ya enggak. Di Oke. sana tanah punya negara, di sini tanah punya tuan tanah. Baik, baik. Ya, justru itu yang tadi saya sampaikan bahwa